Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke pekan ke-14. Kita akan coba bahas sebuah pertandingan seperti yang jersey yang saya pakai, Persib Bandung yang akan menjamu tim promosi musim ini, yakni Laskar Kiraha Malut United. Nah, ini pertandingan yang seru sih. Kenapa seru? Karena ini pertandingan yang menentukan, bukan menentukan sih. Jadi ada hal yang unik. Berbau 13. Nah, apa itu berbau 13? Nanti kita jelaskan nih di dalam video ini kenapa laga ini berbau 13, dan juga laga ini kan mungkin bisa dibilang sebuah laga yang untuk membuktikan apakah Persib masih mampu tetap unbeaten di Liga 1 musim ini, atau mungkin justru Malut United jadi tim pertama yang akan merusak unbeaten-nya Persib di musim ini. Maka kita akan cari tahu nih bagaimana persiapan Boyan Hodak dan Persib dalam menjaga supaya unbeaten ini tetap terjaga, dan bagaimana persiapan Malut United untuk bisa mendobrak atau menggagalkan unbeaten-nya Persib musim ini. Ini sangat menarik ya. Makanya kita akan bahas coba sama-sama ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas apa yang coba ditampilkan oleh kedua pelatih di kedua sebelasan, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga pekan ke-14 antara Persib Bandung kontra Malut United. Persib Bandung akan kembali mencoba mempertahankan rekor tak terkalahkannya musim ini menjadi 13. Sebuah angka yang menurut kepercayaan sebagian orang adalah angka sial katanya. Dan di pekan ke-14 ini Persib harus menjamu salah satu tim promosi musim ini, yakni Malut United. Sekedar info aja bagi yang belum tahu atau yang masih nggak terlalu nyimak Liga Indonesia, kita akan coba kasih tahu sedikit nih. Malut United itu tim apa sih sebenarnya? Malut United bisa dibilang tim bayi di Indonesia. Tim ini tuh lahir di tahun 2016 silam dengan nama Jombang FC di Jombang, Jawa Timur. Saat itu Jombang FC itu main di Liga 3 dan promosi ke Liga 2. Tapi lantaran kesulitan ekonomi, maka Jombang FC ini pun dibeli oleh pengusaha asal Sidoarjo di tahun 2021 dan berganti nama menjadi Putra Delta Sidoarjo. Tapi itu pun cuma bertahan selama 2 tahun saja, sebab di tahun 2023 klub ini dibeli lagi nih oleh perusahaan asal Maluku Utara dan pindah ke Maluku Utara dan berganti nama Malut United. Tim ini sebenarnya bisa dibilang salah satu tim sultan sih, sebab pemilik utamanya adalah sebuah perusahaan tambang mineral terbesar di Indonesia, yakni Mineral Trobos, yang sebenarnya kantor utamanya itu berada di Jakarta Selatan. Dan saat ini Malut United itu akan jadi tim pertama di Indonesia yang memiliki stadion pribadi di Maluku Utara sana ya. Untuk sementara ini tim ini bermarkas di Stadion Kiraha, Maluku Utara, maka wajar tim ini disebut Laskar Kiraha. Kenapa kami jelaskan ini? Sebab secara skuad sebenarnya tim ini bisa dibilang sangat mentereng lu ya. Cuma saja dalam pemilihan pemain asing dan pelatih, tim ini dianggap tim mediocre karena memilih pelatih sekelas Imran Nahumaruri yang katanya minim pengalaman di Liga Indonesia sebagai pelatih. Maka wajar tim ini selalu dianggap sebelah mata. Padahal jika kita melihat kedalaman skuad Malut United ini hampir setara dengan skuad Persib Bandung loh ya. Tim ini sering dibilang duplikatnya PSIS Semarang. Selain faktor Imran Nahumaruri yang mantan pelatih PSIS, tapi skuadnya pun isinya 60% ex PSIS semua, seperti Wahyu Prasetyo, Ray Redondo, Rio Saputro, Fredian Wayu, Vicky Pasambas, sampai Hari Nur Julianto. Tambah bintang-bintang timnas seperti Duo Sayuri, Ilhamuddin Armain, sampai Freds Butuan. Jelas tim ini bukan tim kaleng-kaleng sebenarnya.
Maka jika Persib nggak waspada dengan tim yang satu ini, bisa saja tim ini jadi tim pertama yang memutuskan rekor tak terkalahkan Persib musim ini. Nah, di 5 laga terakhir, pasukan Kiraha ini belum terkalahkan loh ya, dengan catatan 2 kali menang dan 3 kali imbang ya. Meskipun ketika lawan-lawan tim-tim besar seperti Bali United maupun Borneo FC, tim ini selalu kalah ya. Yang akan jadi perhatian di laga ini adalah kembalinya si angin-angin ke Bandung. Tapi kali ini kembalinya sebagai lawan ya, yakni Freds Butuan. Meskipun sejauh ini performa Freds ini jauh menurun ya, sebab dari 8 laga di Malut United belum cetak gol maupun assist lo ya. Tapi tentu Freds akan jadi kunci Malut United dalam membongkar pertahanan Persib lo ya, sebab Freds Butuan ini punya pengalaman main di Persib, jadi secara tidak langsung Freds ini tahu nih bagaimana cara main Persib. Tapi tentunya Malut United pun gak akan mudah hadapi Persib, sebab Persib pun tengah dalam motivasi tinggi di laga ini. Selain mereka ini masih merasa tim yang belum terkalahkan di Liga 1 sejauh ini, laga ini pun kemungkinan akan diperuntukkan bagi bobotoh yang baru saja meninggal dunia usai away ke Solo. Jadi di laga ini baik Persib maupun Malut United dipastikan akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Nah, sekarang kita akan intip nih, bagaimana sih sisi persiapan kedua tim ini? Di kubu Persib Bandung, suasana duka masih menyelimuti tim Persib Bandung. Bahkan manajemen Persib yang dipimpin oleh Haji Umum Mutar menggelar acara haul serta doa bersama di Stadion GBLA dengan tujuan meminta doa dan mengirim doa. Ya, meminta doa agar Persib selalu diberikan kemenangan dan juga Stadion GBLA ini jadi bersahabat dengan Persib serta mengirimkan doa untuk almarhum yang baru saja meninggal dunia. Pelatih Boyan Hodak sendiri mengaku tahu ya, laga ini bisa dibilang laga tersulit yang akan dihadapi Persib. Kenapa demikian? Sebab menurut Hodak butuh lebih keras memompa semangat pemain Persib katanya. Jadi gini, kalau kata Boyan Hodak, pemain Persib itu kalau nggak dipecut ya aleman alias terlena. Belum terkalahkan di Liga bisa jadi sombong yang akhirnya jadi petaka buat Persib. Lalu kalau kata Hodak, pemain Persib itu kalau ketemu lawannya itu tim bawah atau tim promosi, ini seolah nganggap remeh nih. Jadi latihannya males-malesan, mainnya pun acak-acakan. Beda kalau lawannya tim gede nih. Hodak ini nggak perlu nih mecut lagi pemain Persib, sebab pemain Persib udah semangat duluan. Maka wajar kalau kata Hodak, lawan Semen Padang kemarin itu Persib susah menang karena itu mereka, Hodak ini tahu para pemain Persib ini seolah nganggap remeh lo ya tim bawah. Saya tidak memikirkan unbeaten, justru laga kali ini akan jadi laga yang sangat berat bagi kami. Jika pemain bertemu lawan yang besar, saya tidak perlu repot-repot nyuntikkan semangat. Tapi jika bertemu lawan yang di bawah, saya lebih capek sebab pemain terlalu pede dan terlalu menganggap remeh. Tapi satu hal yang patut diketahui, di laga ini kami akan menghadapi salah satu winger terbaik di Indonesia, ujar Boyan Hodak yang kami kutip dari Tribun Jabar. Dalam latihan terakhir, hampir semua pemain Persib ikut dalam latihan. Minusnya ya Dimas Derajat yang absen selama 2-3 pekan lantaran cedera ankle ya. Kemudian juga Rezaldi yang masih dalam tahap terapi. Sisanya sih oke, termasuk Febri Haryadi juga udah ikut latihan ya. Tentu saja kalau kita ngomongin Kakang dan Robi ya nggak usah disebutkan ya, sebab mereka kan masih di timnas. Tapi sayangnya ya memang Coach Cijan dipastikan nggak akan main ya di laga ini. Bukan lantaran akumulasi loh ya, tapi memang Coach Cijan ini masih cedera otot paha setelah kemarin lawan PSS Sleman. Menghadapi Malut United, Boyan Hodak mewaspadai pergerakan duo Sayuri sebab si kembar ini tuh selalu jadi momok bagi Persib setiap jumpa ya. Maka dua wingback Persib yakni Edo dan Irianto langsung dapat instruksi khusus dari Hodak. Sebab dua wingback ini akan kerepotan di laga ini karena nggak akan dibantu oleh Matteo Kocijan. Edo dan Irianto ini kemungkinan nggak bisa seenaknya naik ke bantu serangan nih, terlalu beresiko kalau dua wingback ini naik. Kecepatan duo Sayuri ini bukan tandingan Edo dan Rian ya, apalagi
Di lini belakang, Nick dan Franka ini udah nggak memiliki kecepatan lagi. Praktis, peran McLeod dan Dado ini sangat dibutuhkan, sangat penting loh ya. Ini untuk membantu membackup Nick dan Gustavo Franka. Jadi kami pikir laga ini bukan laga yang mudah bagi Persib. Bahkan bisa saja ini jadi malapetaka loh bagi Persib. Jadi kemungkinan seperti ini yang akan diterapkan oleh Boyan Hodak untuk menghadapi Malut United ya. Di bawah Mister ditempati oleh Kevin Rey Mendoza. Duet center back ditempati oleh Nick Kuipers dan Gustavo Franka. Bek kiri Edo Febriansah dan bek kanan Rahmat Irianto. Duet jangkar ditempati oleh Deddy Kusnandar dan McLeod. Sisi sayap ditempati oleh Beckham Putra dan Ciro Alves. Sementara ujung tombak ditempati oleh David Da Silva yang ditopang oleh Tyron Del Pino. Sementara di kubu Malut United, pelatih Imran Nahumaruri justru sangat senang nih bisa ngelawan Persib dan kembali ke Bandung. Menurut Imran ini seperti pulang ke rumah. Seperti kita tahu lah, Imran ini tuh mantan pemain Persib di tahun 2004 silam. Meskipun cuma setahun di Persib, tapi menurut Imran di Bandung itu dia memiliki kenangan yang sangat banyak loh ya. Apalagi Imran ke Bandung itu ditemani oleh seorang pemain yang bisa dibilang salah satu legenda Persib ya, Freds Butuan, yang sudah sangat hafal tipikal permainan Persib Bandung. Meskipun Fred di laga ini kemungkinan gak akan ditampilkan dari babak pertama, tapi ini memang selalu seperti ini ya. Biasanya Fred ini memang ditampilkan ketika lawan itu sudah mulai capek tuh, barulah Fred dimasukkan. Malut United sendiri masih kehilangan Fredian Wahyu, Ihsanul Qodri dan juga Ilhamuddin Armain yang masih berkutat dengan cedera. Meskipun kabar terakhir tiga pemain ini tuh kabarnya mulai pulih nih demi menghadapi Persib. Meskipun di laga ini pemain baru Malut United yakni Junior Brandao belum bisa dimainkan, tapi Imran ini mengaku cukup senang pada progres Cino alias Diego Martinez yang sudah mulai bisa mencetak gol. Total udah 3 gol dicetak oleh pemain asal Paraguay ini ya. Menghadapi Persib Bandung, Imran Nahumaruri mengaku ini laga yang sangat sulit. Sebab menurut Imran, siapa yang tak tahu Persib 12 laga tak terkalahkan, membuktikan tim ini bermental juara. Tentu ini tantangan yang sangat berat buat saya. Saya pernah melawan Persib saat di PSIS dan itu sangat berat. Apalagi kita tahu sejauh ini belum ada di Liga Indonesia tim juara bertahan mampu unbeaten di awal liga kecuali Persib lo ya. Ini artinya tim ini sangat konsisten. Apalagi pelatih sekelas Boyan Hodak yang jenius. Tentu ini tantangan tersendiri bagi saya. Tapi yang pasti kami siap menghadapi Persib dan sampai jumpa di Bandung, ujar Imran Nahumaruri yang kami kutip dari bolasport.com. Fokus utama Imran Nahumaruri tentu ada di lini belakang. Sebab dari 13 laga, Malut United ini udah kebobolan 13 gol alias rata-rata 1 gol per pertandingan dan cuma mampu cetak 14 gol. Maka wajar, bursa transfer belum dimulai Imran sudah ngambil striker baru, yang artinya memang ada yang salah di sisi penyerangan Malut United. Jadi kira-kira seperti ini susunan pemain yang akan dipakai oleh Malut United. Di bawah Mister ditempati oleh Fahri. Duet center back ditempati oleh Casio Shade dan Wahyu Prastio. Bek kiri Ramadan dan bek kanan Safrudin Tahar. Duet jangkar ditempati oleh Webemar Angulo dan Alwi Slamet. Sisi sayap ditempati oleh duo Sayuri. Sementara ujung tombak ditempati oleh Diego Martinez yang ditopang oleh Jorge Correa. Laga Persib Bandung kontra Malut United ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Jumat 13 Desember 2024 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion GBLA. Oke, itu tadi sedikit hal yang bisa saya bedah, saya coba cari gali di jelang laga pekan ke-14 antara Persib Bandung kontra Malut United. Nah, bagaimana jalannya laga kali ini? Dan ada kejadian apa di laga kali ini? Kita akan coba bahas nanti ya di fakta di balik laga. Makanya jangan skip-skip dan juga jangan lewatin terus ya channel ini. Tonton terus channel ini dan ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya serta timnas Indonesia hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami ada di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.